exercise Garuda Shield 2014 is underway in Indonesia. U.S. soldiers are participating in live fire exercises with their Indonesian counterparts. Dalam dunia militer modern, latihan bersama antar negara telah menjadi pemandangan rutin. Indonesia memiliki daun komodo dengan Australia, elang Ausindo, elang Malindo, latihan Cobra Gold di Thailand, hingga Super Garuda Shield yang diikuti puluhan negara. Dari udara, laut, hingga darat, semua latihan ini selalu membawa pesan yang sama, memperkuat interoperabilitas, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kemampuan pasukan. Namun, di balik semua tujuan mulia itu, selalu muncul satu pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka. Ketika negara-negara berlatih bersama, apakah militer asing diam-diam sedang memetakan kekuatan negara tuan rumah? Apakah mereka hanya berlatih atau sebenarnya sedang mengamati? Esensi latihan dan risiko tersembunyi. Latihan bersama menuntut tingkat keterbukaan tertentu. Pasukan dari negara berbeda harus melihat bagaimana formasi bergerak, bagaimana pilot berkomunikasi, bagaimana komandan memberi perintah, bahkan bagaimana mekanik memelihara pesawat. Dari sinilah interoperabilitas tercipta. Tetapi setiap keterbukaan memiliki risiko. Dalam dunia intelijen, tidak ada observasi kecil yang dianggap tidak penting. Segala hal yang terlihat, terdengar, atau terekam bisa menjadi data. Sebuah jet tempur yang lepas landas mungkin tidak hanya menunjukkan manuvernya, tetapi juga karakteristik radar, pola komunikasi, dan heat signature mesin. Pasukan darat yang bergerak bisa memperlihatkan ritme komando dan pola logistik. Bahkan, foto-foto yang tidak sengaja tersebar di media sosial dapat dianalisis. Dunia militer mungkin tampak penuh persahabatan di permukaan, namun di bawahnya selalu ada dinamika intelijen. Metode intel yang sering digunakan. Dalam berbagai latihan internasional, ada metode umum yang lazim dilakukan negara-negara besar dan menengah. Satelit luar negeri sering diarahkan ke area latihan ketika hari pelaksanaan tiba. Kapal atau pesawat intai elektronik sering ditempatkan pada jarak aman, namun tetap cukup dekat untuk menangkap sinyal. Pengamatan manusia pun tidak kalah penting. Perbincangan ringan antar prajurit, kebiasaan unit tertentu, hingga cara teknisi bekerja menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai human intelligence. Itulah sebabnya dalam latihan besar seperti Rimpak atau Pitch Black, beberapa negara bahkan mengirimkan platform intel mereka secara khusus untuk menangkap gelombang radar dan komunikasi selama latihan berlangsung. Apakah itu dianggap tindakan permusuhan? Tidak. Dalam dunia militer, hal seperti ini dianggap lumrah. Semua negara melakukannya, dan semua negara juga tahu bagaimana melindungi dirinya. Apa saja yang bisa terpapar? Informasi yang mungkin terlihat biasanya merupakan bagian yang aman untuk diperlihatkan. Misalnya, jenis alutsista yang hadir, pola latihan dasar, posisi parkir pesawat, atau pola mobilisasi di lapangan. Namun, risiko terbesar bukan pada apa yang terlihat, melainkan apa yang bisa dianalisa. Kekuatan tempur tidak selalu terlihat dari jumlah alutsista, tetapi dari cara unit bergerak, cara komando memberi perintah, dan kecepatan respons terhadap skenario tertentu. Disinilah keahlian intelijen bekerja, mengolah data kecil menjadi gambaran besar. Tetapi apakah TNI membiarkan hal itu terjadi? Disinilah penjelasan pentingnya. TNI sudah mengantisipasi segalanya. Untuk Indonesia, praktik latihan bersama sudah berlangsung puluhan tahun. TNI bukan pemain baru dalam urusan kontra-intelijen. Sejak tahap perencanaan, TNI sudah menentukan batas informasi apa yang boleh dibuka dan mana yang tidak boleh disentuh. Semua yang dilihat oleh negara mitra adalah sesuatu yang memang sudah dirancang untuk mereka lihat. Yang ditampilkan hanyalah kulit luar dari kemampuan TNI. Sistem komunikasi yang digunakan bukan jaringan operasional asli. Mode radar yang diaktifkan bukan mode tempur penuh. Data-data sensitif tidak pernah dipancarkan, bahkan meskipun pesawat sedang bermanuver. Terdapat juga area pangkalan yang sepenuhnya ditutup. Para instruktur asing hanya diperbolehkan berada di area tertentu. Semua prajurit yang terlibat menerima briefing kontra-intelijen khusus agar tidak mengungkapkan informasi sensitif dalam percakapan informal. Bahkan, pola operasi yang dilakukan TNI dalam latihan bersama biasanya bukan pola asli dalam skenario perang sesungguhnya. Apa yang dipertontonkan adalah versi latihan, bukan versi tempur. Dan inilah alasan utama mengapa tidak ada satupun negara yang benar-benar bisa membaca kemampuan penuh TNI dari latihan bersama. Latihan adalah diplomasi, bukan pembuka rahasia.
Latihan bersama bukan hanya ajang taktik, tapi juga diplomasi pertahanan. Semua negara yang berpartisipasi memahami batasannya. Apapun yang dilakukan TNI selalu berada dalam koridor aman. Informasi sensitif tetap terkunci rapat. Interoperabilitas dibangun, tetapi keunggulan strategis tetap dipertahankan. Kerjasama diperkuat, tetapi rahasia tetap dijaga. Itulah keahlian negara besar dalam mengatur keseimbangan militer. Dalam latihan militer, pengamatan adalah hal lumrah. Namun hanya negara yang lengah yang akan membuka semuanya. Indonesia bukan negara yang lengah. TNI bukan militer yang mudah ditebak. Semua yang terlihat dalam latihan bersama hanyalah permukaan. Di baliknya, kemampuan tempur sesungguhnya tetap disimpan rapi, terlindungi, dan tidak mungkin dibaca begitu saja oleh siapapun. Inilah seni pertahanan modern, membuka pintu, namun tidak pernah membuka ruang rahasia. Berlatih bersama, namun tetap menjaga keunggulan. Dan TNI telah memainkan seni itu dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.